Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Siti Azhara dari kelompok 1 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan lampiran soal nomor 1, bab 4 perulangan. Jadi, tugasnya itu adalah program akan buatlah program untuk mensimulasikan program login dan juga perhitungan deret angka dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah program meminta user untuk memasukkan username dan juga password. Jika salah, user diberi kesempatan maksimal 3 kali percobaan loginnya. Jika gagal 3 kali, tampilkan pesan akses ditolak dan program akan berhenti. Berarti ini ada maksimal 3 kali percobaan dalam kita menginputkan username dan juga password. Kalau lebih dari 3 kali, berarti dia akan berhenti ya programnya. Pesan akan menampilkan akses ditolak dan program berhenti. Nah, jika berhasil login, berarti program akan menampilkan pilihan menu. Yang pertama, pilihannya itu adalah penjumlahan deret, di mana program akan meminta user untuk memasukkan sebuah bilangan bulat positif n. Gunakan for untuk menampilkan deret angka dari 1 sampai n. While untuk menghitung dan menampilkan jumlah seluruh bilangan dari 1 sampai n. GoTo untuk menghitung input, untuk mengulang input jika user memasukkan n kurang dari sama dengan 0. Nah, jika pilihan yang kedua atau user memilih pilihan kedua, yakni programnya adalah geometri sederhana. Jadi program akan menampilkan menu yang pertama itu adalah belah ketupat, kemudian segitiga sama kaki, dan pilihan ketiga adalah segitiga siku-siku. Setiap pilihan yang dipilih pada geometri ini berlaku. Yang pertama, program meminta user menginputkan tinggi atau diinisialisasikan dengan variabel n-nya. Kemudian cetak bentuk berdasarkan tinggi tersebut. Kemudian hitung luas bentuknya dan tampilkan rumus serta tampilkan hasilnya. Baik, kita langsung aja ke pemrograman C++. Nah, jadi di dalam pemrograman C++, jangan lupa kita untuk selalu menampilkan 3 struktur umum ini ya dari pemrograman C++. Yang pertama itu adalah include IOStream, di mana fungsi ini adalah supaya library dari IOStream ini dapat terbaca pada pemrograman ini. Jadi, perintah cout dan juga cin itu dapat digunakan dalam pemrograman C++. Yang kedua adalah using namespace std, di mana ketika kita akan menampilkan cout dan juga cin itu tidak perlu lagi untuk menampilkan menulis si std dan std cout dan juga std cin itu berulang-ulang, cukup di sini saja. Selanjutnya itu adalah in main, yakni fungsi utamanya, di mana setiap statement yang kita tuliskan di pemrograman ini akan tersimpan nih, akan dimulai dari sini. Jadi ini fungsi utama untuk membuka seluruh statement dan pemrogramannya. Oke, lanjut kita ke nomor 5, yaitu mendeklarasikan variabel. Setelah ini kita tulis, kita mendeklarasikan variabel. Terdapat 2 variabel ya. Di sini ada variabel UP yang bertipe string, di mana ini U adalah username-nya, kemudian P adalah password. Di sini ketika kita menginputkan username dan juga password itu kan huruf ya. Jadi tipenya itu adalah string. Yang kedua adalah integer. Nah, kalau integer K sama dengan 0 tuh K apa sih? Jadi K itu kayak ya perulangan, eh perumpamaan login gitu. Salah loginnya itu ada berapa gitu kan. Jadi menghitung jumlah login yang salah gitu. Kalau pertama kali kita memasukkan itu kan nggak ada salah ya. Berarti diinisialisasikan K dengan 0 gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor 7, yaitu login titik 2, di mana ini adalah label login yang ketika program program salah atau user menginputkannya salah, berarti dia akan kembali lagi menginputkan username dan juga password. Nah, di sini program akan mencetak untuk memerintahkan kita untuk menginputkan username dan juga password, yang mana ketika kita menginputkan username akan tersimpan di variabel U. Dan begitu sebaliknya juga dengan password akan tersimpan juga di variabel U ketika kita menginputkan passwordnya apa dan juga username-nya apa. Selanjutnya, setelah kita menginputkan masing-masing username dan juga password, program akan mengecek kondisi nih, apakah em, password dan juga username yang kita masukkan itu salah ataupun benar gitu. Di sini sudah saya tentukan untuk username-nya itu adalah palpro dan passwordnya itu adalah bisa. Jadi misalkan user itu menginputkan ya selain dari yang telah kita deklarasiin ini, berarti programnya akan kembali lagi untuk memerintahkan input ulang gitu. Jadi go to lagi ke login ini.
ini. Nih ya, go to login ini kan. Jika loginnya salah, berarti dia akan go to login dan kembali lagi untuk menginputkan username dan password hingga benar. Jadi gitu. Karena ini tuh ada pendeklarasian dan ya atau konjungsi ini. Jadi ini tuh harus dua-duanya terpenuhi. Jika salah satu saja itu salah, berarti ya program juga nggak bisa gitu nampilin eh, nggak bisa lanjut gitu. Harus nampilin lagi harus memerintahkan lagi username dan juga passwordnya yang benar. Jadi harus ya dua-duanya ini terpenuhi antara username dan juga password. Oke, jika em, oke, lanjut kita ke go to menu. Nah, di menu ini kalau username dan juga passwordnya itu benar, berarti program akan melanjutkan untuk em, mengarahkan kita untuk masuk ke menu gitu. Nah, kenapa ada K++ di sini? Seperti yang saya bilang dari awal tadi, ini tuh adalah perumpamaan untuk menghitung jumlah login yang salahnya itu ada berapa gitu kan. Kalau misalnya salahnya yang pertama, berarti dia akan menambah nih K plus plusnya. Berarti K ditambah I gitu kan. K ditambah satu gitu. Berarti akan menampilkan login yang pertama gitu. Salah. Intinya gitulah. Kemudian yang ke-12 itu adalah jika K kurang dari 3 program akan mencetak login salah dan coba lagi gitu. Ini kalau programnya eh, yang username dan juga password yang dimasukkan oleh user itu salah, berarti program akan memberikan dua kesempatan lagi untuk kita masukkan username dan juga password yang benar gitu. Oke, kalau salah kita login lagi kan ke sini. Kemudian kalau memang maksimalnya udah memenuhi atau lebih dari 3 kali atau 3 kali, lebih dari 3 kali berarti akses ditolak gitu. Nah, program akan mencetak ya teks akses ditolak dan go to ke akhir. Go to ke akhir ini di sini. Program akan berakhir gitu. Jadi gitu. Nah, selanjutnya ketika login ini, nah login yang ini sudah memang terpenuhi ya, sudah nilai dari username juga password yang sudah diinputkan oleh user itu sudah benar, berarti dia akan mengarahkan GoTo ke login. Nah, di GoTo ke GoTo ke menu, Deng. Nah, yang ini kan, GoTo ke menu. Nah, di GoTo ke menu ini, program akan mengarahkan untuk memilih pilihan. Yang pertama itu adalah pilihan penjumlahan deret dan juga yang kedua adalah pilihan geometri sederhana. Ini kalau memang username dan juga passwordnya benar. Jadi program langsung ngarahinya untuk kita memilih menu atau pilihan. Nah, selanjutnya kita masuk nih ya ke pemilihan. Yang pertama itu adalah penjumlahan deret. Misal kita masuk ke jika pilihan yang kita masukkan itu adalah M-nya sama dengan satu. Artinya program langsung mendeklarasikan lagi variabel di sini adalah I sama dengan satu dan juga jumlah sama dengan nol. Nah, kalau N itu ya untuk kita menginputkan nilai dari deret yang pengen kita hitung. Setelah itu di sini adalah I sama dengan satu. Diinisialisasikan I sama dengan satu itu untuk menghitung, untuk menampilkan jumlah deret yang ada itu dari mulainya dari satu. Jadi kayak satu ditambah dua, ditambah tiga, dan seterusnya. Jadi mulainya dari satu. Kemudian jumlah sama dengan nol itu untuk menghitung, intinya untuk kita dapat menghitung penjumlahan, menyimpan total hasil dari penjumlahan deret tersebutnya mulainya dari nol kan, soalnya kalau mulai dari satu ya enggak, maksudnya ini tuh penjumlahannya berarti menjumlahkan semua deret-deret yang ada, berarti harus dengan variabelnya itu adalah nol. Nah, setelah itu di sini nanti ada label ulang yang mana kalau user itu menginputkan n-nya itu kurang dari nol, berarti program akan memerintahkan atau mengarahkan lagi untuk mengulang lagi memasukkan n itu harus lebih dari nol. Di sini kan perintahnya nih. Harus masukkan n itu kurang lebih dari nol. Jika tidak lebih dari nol, program akan mengarahkan lagi untuk menginputkan sampai user itu menginputkan n itu lebih dari nol. Oke. Nih ya, jika n kurang dari sama dengan nol, program akan menampilkan harus lebih dari nol. Berarti program itu menegaskan sekali untuk untuk kita menginputkan lebih dari nol karena penjumlahan deret ya. Berarti kan ada satu ditambah dua gitu. Jadi ada banyak,
nol gitu. Intinya gitu. Nah, kemudian di sini setelah setelah kita menginputkan nilai n di sini, program akan menampilkan tulisan deret. Nah, di deret ini men apa terjadilah perulangan yang mana untuk inisialisasi awal A itu sama dengan satu, kemudian A kurang dari sama dengan N. Nah, kalau A kurang dari sama dengan N berarti ini kan kondisi A kurang dari sama dengan N. Berarti dia akan mencetak A gitu. Cek kondisi nih, apakah A itu kurang dari N. Misal kita inputkan untuk N-nya itu sama dengan 5 nih misalnya. Berarti em, apakah satu itu kurang dari 5? Iya kan? Kalau iya berarti dia akan cetak tanda tambah gitu. Nah, setelah itu akan akan ngecek lagi selama I kurang dari sama dengan N atau satu dari kurang dari sama dengan N berarti jumlahnya itu ditambah jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan I, alias nol ditambah dengan satu gitu kan. Berarti jumlah yang pertama berarti itu satu, artinya deret yang sudah ada itu satu gitu kan. Oke, berarti A-nya itu satu sekarang ya. Nah, setelah itu masuk lagi ke kondisi apakah satu itu kurang dari sama dengan 5. Iya kan? Berarti kalau iya dia akan cetak lagi ini. Dan em, menjadi selama kurang dari sama dengan N. Berarti I-nya itu adalah satu. Satu kurang dari, berarti iya. Satu, dua berarti I-nya ya. Ini kan I plus plus. Berarti dua kurang dari sama dengan N. Iya gitu kan. Berarti dia akan mencetak jumlah ini. Jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan dua. Berarti sudah ada satu ditambah dua gitu. Nah, kemudian lanjut untuk ke bentar, ini nge-lag. Oke, misal ya, coba kita mulai dari sini aja mungkin. Untuk A-nya itu kan tadi diinisialisasikan dengan A sama dengan satu ya. Berarti di iterasi yang pertama ini kita ngecek untuk A sama dengan satu. Kemudian cek kondisi apakah satu itu kurang dari sama dengan N. Misal kita input N itu 5 gitu kan. A itu berarti satu kurang dari sama dengan 5. Iya. Nah, kalau iya berarti kita cetak satu gitu kan. Di sini cetak satu. Kemudian cek kondisi lagi nih. Jika satu itu kurang dari 5, ya gitu kan. Berarti dia cetak em, tambah. Berarti sekarang melanjutkan untuk ke A plus plusnya. Nah, di A plus plus, tadi kan A-nya satu ya, berarti sekarang jadinya A plus satu, artinya satu plus satu, berarti A sekarang adalah 2. Kita cek lagi di kondisi yang kedua, di iterasi yang kedua. A sama dengan 2 gitu kan. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan 5? Iya, jika iya cetak 2 dan cek kondisi lagi. Apakah 2 itu kurang dari 5? Kalau iya cetak plus, cetak tambah. Kembali lagi ke A++. Apakah kembali lagi A++, berarti A sekarang adalah 2 ditambah satu alias A sekarang adalah 3. Nah, di sini cek kondisi nih, apakah 3 itu kurang dari sama dengan 5? Kalau iya, berarti dia cetak 3 dan kemudian cek kondisi, 3 itu kurang dari 5. Kalau iya, berarti dia cetak plus dan juga program akan berjalan lagi ke A++. Nah, di iterasi yang ketiga ya sekarang, di iterasi ketiga berarti A-nya itu adalah 3 ditambah satu kan? 3 ditambah I. 3 ya? 3 ditambah A. Nah, kemudian kalau selanjutnya itu berarti 4 kan? Ya kan? Berarti 3 ditambah satu 4. Apakah 4 itu kurang dari sama dengan 5? Kalau iya, berarti dia cetak 4. Kemudian melanjutkan lagi ngecek kondisi. Apakah 4 itu kurang dari 5? Kalau iya, berarti dia cetak plus. Setelah itu kembali lagi ke A++. Di A++, apakah di A++ ini berarti nambah kan? Yaitu 4 ditambah satu alias 5 A sekarang. Berarti
5 apakah kurang dari sama dengan 5? Iya, jika iya berarti dia cetak 5. Dan cek kondisi lagi apakah 5 itu kurang dari 5. 5 kurang dari 5? Enggak kan? 5 kurang dari 5 enggak kan? Berarti dia enggak cetak si em, plus ini. Berarti ya udah gitu. Berarti A plus plus. Berarti kita lanjut lagi untuk ke A plus plus ini. Di A plus plus berarti sekarang A sama dengan 6 kan? Nah, cek lagi kondisi. Apakah 6 itu kurang dari sama dengan 5? Enggak, berarti loopnya akan berhenti ya. Di perulangan yang for ini loopnya akan berhenti gitu. Karena ya melebihi 6 itu alias lebih dari 5 bukan kurang dari 5. Oke, berarti deret sekarang itu em, inputnya adalah outputnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 kan? Karena kita tadi menginputkan n itu sama dengan 5 berarti deretnya itu adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke, kemudian em, di sini untuk yang while i kurang dari sama dengan n alias i itu tadi kan 1 ya. Berarti 1 kurang dari sama dengan 5. Jika iya, berarti jumlahnya itu adalah 0 tadi kan 0. Di sini tadi 0 ya. 0. em, berarti jumlahnya itu adalah 0 ditambah 1. 0 ditambah 1, 1. Jika iya, enggak. Ini dulu berarti ya. 1. Berarti kita lanjut ke I plus plus. Nah, di I plus plus ini berarti 1 ditambah 1 gitu kan 2. Nah, di iterasi yang kedua berarti I itu sama dengan 2 sekarang kan. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan 2? Sama dengan 5. Kemudian cek di kondisi di cek kondisi ini udah kan? Iya, kalau iya berarti dia cetak jumlah ini 2 ditambah 1 sekarang. Berarti jumlahnya adalah 3. Dan kembali lagi ke I++. Berarti I++ sekarang adalah 3 gitu kan. Kemudian apakah 3 itu kurang dari sama dengan 5? Jika iya berarti jumlahnya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ya. Oh ya, 3 ditambah 3 berarti I plus plus 3 ditambah 3 berarti jumlahnya itu 6 kan? Nah, kemudian coba ya. Kemudian I plus plus-nya berarti sekarang 4. Nah, kemudian cek lagi apakah 4 itu kurang dari sama dengan 5? Jika iya berarti jumlahnya adalah sekarang berarti 6 ditambah 4 kan? Berarti jumlah sekarang adalah 10. Nah, kemudian I plus plus-nya adalah 5. Tadi kan 4 tambah 1 berarti sekarang iya, berarti 4 tambah 1 sekarang berarti 5. Nah, kemudian dicek lagi, I sama dengan 5 gitu kan. Apakah 5 itu kurang dari sama dengan 5? Jika iya, berarti dia menampilkan jumlah yang terakhir tadi itu 10 ya. Ya, 10 kan. Nah, berarti 10 ditambah I alias 15. Kemudian ke I plus plus lagi, di I plus plus ini berarti I-nya sama dengan 6 kan? Kalau sama dengan 6 berarti kita ngecek lagi kondisi apakah 6 itu kurang dari sama dengan 5? Enggak kan? Berarti dia berhenti di pemrograman ini. Berarti jumlahnya cuma nyetak sampai 15. Coba kita running. Nih, Palpro tadi kan. Misal username-nya kita salahin dulu ya. Nah, login salah. Coba lagi nih. Berarti kesempatan kita tersisa 2 kali lagi kan? Username, misal nih salah. Satu kesempatan lagi. Nah, akses ditolak dan program akan berhenti. Misal, eh, ntar, tadi. Maaf ya. Oke, misal username ya, kita masukin yang benar. Eh, nah, coba kita masuk ke penjumlahan deret dulu. Misal kita masukin N tadi apa? 5 kan? Nah, berarti deretnya itu cuma menampilkan sampai 5. Jadi programnya jumlahnya itu sama dengan 15. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di penjumlahan deret.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk pilihan menu yang pertama. Coba kita langsung masuk ke pilihan yang kedua ya. Ini nggak ke-share ya. Nah, itulah untuk pilihan yang pertama ini di penjumlahan deret. Jika tidak memilih M sama dengan satu, berarti kan pilihannya tersisa di pilihan M sama dengan 2. Jika, ini kan jika tidak ya, berarti jika tidak ya berarti user menginputkan M sama dengan 2 gitu. Jadi kita deklarasiin dulu kan variabelnya itu ada variabel G dan juga variabel N yang bertipenya itu adalah integer. Untuk G itu sendiri adalah inputan dari pilihan-pilihannya. Misal kita menginputkan pilihan yang pertama itu akan tersimpan di variabel G. Selanjutnya ketika kita menginputkan menginputkan nilai tinggi dari belah ketupat, segitiga sama kaki ataupun segitiga siku-siku, itu nilai yang telah kita inputkan akan tersimpan di variabel N. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan pilihan dan juga tinggi dari masing-masing itu, pilihan dan juga tinggi dari salah satu tiga pilihan ini, maka program akan melakukan pengecekan kondisi atau pernyataan kondisi ini. Kondisinya yaitu jika pilihannya itu adalah yang pertama atau pilihannya itu adalah satu, berarti em, eh, berarti untuk perulangan yang pertama itu kan berarti untuk belah ketupat ya. Belah ketupat berarti ada segitiga segitiga atas dan juga segitiga bawah kan. Nah, ini untuk segitiga yang atasnya. Untuk segitiga atasnya itu perulangan yang pertama, misal itu kan sama dengan satu. Kita cek kondisi apakah satu itu kurang dari, oh ya, N-nya ya. N-nya misal kita input 4 nih. Berarti satu itu kurang dari sama dengan 4. Iya, berarti kalau iya, cek spasi ini di perulangan yang spasi ini. Sama dengan satu. Berarti apakah satu itu kurang dari tiga? Satu itu kurang dari tiga. Kalau iya, berarti dia akan cetak spasi dan kemudian mengecek di perulangan bintang ini. Bintang berarti kan diinisialisasikan dengan satu ya. Satu berarti apakah satu itu sama dengan eh, kurang dari sama dengan dua. Kalau iya, berarti dia akan cetak ke bintang ini. Kan gitu. Nah, setelah itu, eh, iya nggak sih? Mm-mm. Oke, berarti di iterasi yang pertama itu adalah bintangnya yang pertama satu kan. Nah, kemudian di iterasi yang kedua, misal spasinya itu ada berarti spasi sekarang 4 ya, 4 dikurang dengan, oh ya dia naik dulu ya ke I++, berarti 4 dikurang dengan 2 kan. Apakah satu itu kurang dari dua? Kalau iya berarti dia akan cetak spasi. Kemudian bintangnya kita cek lagi apakah bintang berarti bintang sekarang itu kan dua ya. Dua dikali dengan dua dikurang satu alias berarti tiga gitu kan. Dua, ya tiga berarti apakah bintang, apakah satu itu kurang dari sama dengan tiga? Kalau iya berarti dia akan cetak bintangnya. Nah, kemudian di iterasi yang ketiga kita cek lagi kondisi di I. Di I plus plusnya itu sekarang berarti tiga ya? Tiga. Nah, berarti S1 sama dengan apakah satu itu kurang dari sama dengan berapa ini? 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 berarti satu. Kurang dari sama dengan satu. Iya. Kalau iya berarti dia cetak spasinya. Kemudian kita cek lagi ke perulangan bintang untuk mencetak bintangnya kan. Bintangnya satu. Nah, di sini 2 dikali I. I-nya itu 3 tadi kan. I3 dikurang satu berarti 5. Apakah satu itu kurang dari sama dengan 5? Jika iya berarti dia cetak bintang. Berarti bintang sekarang
Berarti bintang sekarang 5 kan? Bintangnya sekarang 5. Oke, iya. Bintang 5. Nah, setelah itu di iterasi yang selanjutnya, itu kita cek lagi. Apakah spasi ini ya, S ini, satu itu kurang dari sama dengan nol. Satu kurang dari sama dengan nol. Berarti kan 4 ya. 4 dikurang I plus minus tadi kan nol ya. 4. Berarti 4 dikurang 4 berarti nol. Apakah satu itu kurang dari sama dengan nol? Enggak kan? Berarti dia enggak cetak spasi, tapi dia lanjut ke bintangnya. Bintang, berarti bintang sekarang itu adalah 2 dikali dengan 4 dikurangi dengan satu alias 7. Berarti 1 itu kurang dari sama dengan 7. Iya kan? Kalau iya berarti dia cetak bintangnya itu 7. Oke, kemudian kemudian lanjut di bagian bawah sini. Coba kita input. Coba kita lakukan ini running ya. Ini. Nah, ini ya bintang yang keempat itu ada 7 kan? Sesuai dengan coba. Nah, sesuai dengan yang sudah kita iterasi tadi di bintang 7 kan ini yang pertama tadi. Oke, untuk yang kedua berarti sama aja ya. Yang di bagian bawah berarti segitiga bawah. Berarti perulangan yang pertama itu diinisialisasikan I sama dengan satu, kemudian I itu kurang dari sama dengan N dan I plus plus. Eh, enggak ini yang atas. Oh, ini yang bawah. Astagfirullah. Oke, I min min berarti ya dia akan dari banyak ke dikit gitu. Oke, misal N inputnya N itu 4 kan. Mulainya berarti dari I sama dengan N. Berarti I sama dengan 3 kurang satu. Oke, yang pertama itu I, I sama dengan 3 berarti kan. Berarti untuk spasinya, dia cek kondisi nih apa. I sama dengan N dikurang satu. Itu tadi itu satu ya. Oh, itu 4 dikurang satu. Berarti I 3. Apakah 3 itu lebih dari sama dengan satu? Iya kan? Jika iya berarti dia cetak spasi. Kemudian di sini J sama dengan satu. Apakah satu itu kurang dari sama dengan 3? Kalau iya berarti dia cetak spasi. Kemudian lanjut ke bintang. K sama dengan satu. Apakah satu itu kurang dari em, bentar. Oh, dia cetak ini dulu nggak sih? Harusnya cetak spasi dulu ya. Ih, oh, dia banyak ke dikit. Oke, berarti untuk I plus I, I yang pertama, terasi yang pertama itu kan spasinya udah, eh, oh bintang. Enggak, ding. Berarti B sama dengan satu. Satu itu kurang dari sama dengan 2 dikali I dikurang satu. Berarti eh 2 dikurang satu gitu kan. Apakah satu itu kurang dari sama dengan, bentar, 2, 4 dikurang satu 3. Berarti satu itu kurang dari sama dengan 3. Jika iya, berarti dia cetak, eh, iya dia cetak, oh iya, dia I-nya mulai dari 3 ya. Berarti 2 dikali 3 dikurang satu 6 kurang satu 5. Berarti untuk bintangnya itu kita cetak 5 ya. Kemudian di iterasi yang kedua, spasinya kita cek lagi. Di sini spasinya itu adalah 2 berarti ya. 2. Kemudian em, bintangnya 2 dikali I dikurang satu berarti 3. Dan kita cetak di bawah 5 itu bintangnya 3. Kemudian iterasi yang selanjutnya itu
Atau ya iterasi yang terakhir ya, 4 kan? N4. Oke, untuk spasinya berarti N dikurang N dikurang II-nya tadi. Min, astagfirullah. Astagfirullah di sini. Min. Em, oke, berarti spasi sekarang itu adalah 3 ya. Kemudian cetak spasi, kemudian lanjut ke for bintang. Di sini mencetak bintang berarti K sama dengan 1, K kurang dari sama dengan 2 kali ini. Berarti 1 kurang dari sama dengan 1. Jika iya berarti dia cetakkan bintangnya 1. Kemudian hasilnya itu nanti kayak gini. Bentar. Nih, ini yang iterasi yang pertama berarti ya. Pertama, dua, tiga. Nah ini, itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang pilihan yang pertama. Nggak kelihatan ya? Ya udah. Oke, untuk jika tidak, dia akan menampilkan rumus ya, menampilkan rumus dulu. Nih, kalau bisa tingginya 4. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu adalah D1 dikali D2 atau diagonal yang pertama dikali diagonal 2 dibagi 2. Untuk diagonalnya itu 2 dikali 4 8 8 kali 8 4 4 bagi 2 32. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang di hasil running. Oke. Selanjutnya itu jika tidak memilih pilihan yang pertama, berarti dia pilihan yang kedua untuk geometrinya. Nah, di pilihan kedua ini kan segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu berarti ya ini ulangannya. Untuk I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N. 1 itu kurang dari sama dengan N enggak. Misal kita input 3 ya. Iya kan? Jika iya berarti dia masuk ke sini. Dia cetak spasi. Kemudian setelah cetak spasi dia akan cetak bintang di kondisi K kurang dari sama dengan 2 dikali I. Nah, selanjutnya akan menampilkan rumus alas dikali tinggi. Kemudian dibagi dengan 2. Nih ya rumusnya. Kemudian jika tidak memilih pilihan yang kedua, berarti dia memilih pilihan yang ketiga kan? Di perulangan ketiga itu segitiga siku-siku. Ini rumusnya. Segitiga siku-siku. Bentar. Hmm, berarti misal iya, I sama dengan 1, I itu kurang dari sama dengan N. I plus plus, misal 1 kurang dari sama dengan 3. Jika iya, J-nya 1 kan. J itu kurang dari sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 1. Iya, kalau iya berarti dia cetak bintangnya. Kemudian lanjut lagi ke eh, I plus plus. I plus plus sekarang berarti 2 kan. 2 kurang dari sama dengan 3. Jika iya berarti dia cek kondisi di em, apakah satu itu kurang dari sama dengan 2. Ya, kalau iya berarti dia cetak bintang lagi. Dan kembali lagi ke I plus plus. Berarti I plus plus sekarang, J plus plus, iya. J plus plus, iya J plus plus. Berarti eh untuk J-nya itu 3 kan. Setelah itu dia akan menampilkan untuk rumus dari segitiga siku-siku itu adalah alas dikali tinggi kemudian dibagi dengan 2. Nah, ini adalah penutup untuk yang pernyataan di segitiga siku-siku nih. Perulangannya. Kemudian ini untuk menutup,
Nih, untuk menutup yang pilihan-pilihan dari pilihan yang kedua yaitu geometrinya. Kemudian akhir ini akan misalnya loginnya itu username yang dimasukkan oleh user itu tidak sesuai atau lebih dari 3 kali. Maka akan mengarahkan ke goto akhir ini goto akhir. Nah, dia akan arahin ke sini dan kemudian program akan berakhir. Nah, mungkin kayak gitu ya penjelasan dari C++. Sekarang kita akan lanjut ke um, flowchart. Oke, untuk yang pertama itu adalah kita memulai dengan menggunakan simbol terminator ini atau bentuk oval. Nah, selanjutnya akan melakukan inisialisasi K itu sama dengan 0 alias perulangan berapa kali login dari user input itu gitu kan. Kalau yang pertama berarti dia K sama dengan 0 dulu dengan simbolnya itu adalah proses karena mendeklarasikan suatu nilai terlebih dahulu untuk dilakukan pemrosesan. Selanjutnya adalah ada label login, yang mana ini deklarasinya juga menggunakan simbol dari persegi panjang. Dan kemudian ada titik duanya. Setelah itu, user akan menginputkan variabel yang bertipe string itu tadi kan dengan menggunakan simbol jajar genjang alias untuk input dan juga nanti ada output. Nah, setelah itu dicek kondisi apakah user dicek kondisinya itu jika ini sudah diinisialisasikan, tadi kan U-nya sama dengan Palpro dan juga passwordnya itu adalah bisa. Jika benar, berarti dia melanjutkan nih, program akan mengarahkan untuk melanjutkan ke menu. Nah, di menu ini kita akan menginputkan nilai dari pilihannya, misalnya satu gitu kan, menginputkan M yang akan disimpan di variabel M. Jika M itu sama dengan satu, kalau iya berarti dia akan ke penjumlahan deret kan. Di penjumlahan deret itu diinisialisasikan I sama dengan satu dan jumlahnya itu sama dengan 0. Kemudian em, ke ulang ini di label ulang. Kemudian di label ulang kita akan mengarahkan ke N harus lebih dari 0 gitu. Nah, untuk menginputkan banyaknya nilai dari deret tersebut. Selanjutnya, apakah n itu kurang dari sama dengan 0? Jika iya, berarti program akan menegaskan lagi untuk menginputkan harus lebih dari 0 nilai n itu. Jika tidak, berarti ya dia A sama dengan 1 dengan tanda persegi panjang ini alias deklarasi nilai. Selanjutnya itu mengecek kondisi apakah A itu kurang dari sama dengan N. Satu itu kurang dari sama dengan 4 misalnya. Jika iya, berarti dia akan cetak A dan cek kondisi. Dicek kondisi ini, apakah A itu kurang dari N? Jika iya, berarti dia cetak plus dan kemudian akan ke A++ dan cetak lagi dan cek kondisi lagi di sini. Kemudian, oh ini ya. Nah, kemudian setelah itu, misal ini kondisinya itu adalah pilihan yang pertama. Oh, ini berarti ya. Jika kondisi yang ini salah, berarti dia akan membuat kondisi K++-nya itu bernilai satu. Karena percobaan yang pertama tadi kan sudah gitu kan. Jadi lanjut lagi untuk menambahkan K++ alias percobaan gitu. Nah, kemudian di sini cek kondisi K itu kurang dari 3. K itu harus kurang dari 3. Jika iya, login salah. Nah, setelah itu, jika salah berarti akses ditolak dan go to ke akhir gitu kan. Kemudian, jika di sini, nah ini program akan meminta lagi untuk menginput ke ini, mengulang lagi di pernyataan. Nah, setelah itu jika M sama dengan satu ini salah, ya berarti akan meminta untuk
menginput dari em, menginput dari M yang kedua gitu kan, alias nilai dari tinggi dan juga em, tinggi dan pilihan yang keberapa gitu. Jika pilihan yang pertama itu sama dengan satu, jika iya berarti I sama dengan satu, dan kemudian I kurang dari sama dengan N. Kalau salah, dia akan melakukan I sama dengan N min satu. Kemudian dicek kondisi apakah itu lebih besar dari sama dengan satu. Jika iya berarti dia ke cek 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 spasi, kemudian cek lagi juga untuk bintang, kemudian i min min. Nah, setelah itu kalau salah berarti dia akan menghasilkan luasnya itu adalah dia akan program akan menampilkan luasnya itu adalah D1 dikali D2 kemudian dibagi dengan 2. Nah, untuk luasnya itu di sini cetak luas dan program akan selesai. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di flowchartnya. Oke, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.